Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Oma Opa, apa kabar semuanya? Baik dan sehat kan? Luar biasa baiknya, yes, yes, yes. Kita harus tetap semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap pelihara kita semua. Dan terlebih lagi, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dapat mengadakan ibadah persekutuan secara online. Walaupun secara online, tapi tidak mengurangi makna untuk tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa menyembah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita semakin diberi kekuatan di dalam menghadapi situasi yang kurang enak di saat ini. Bapak Ibu, hari ini tanggal 14 Juli, kita memasuki ibadah persekutuan yang ketiga kalinya. Dan ibadah persekutuan ini tetap akan diadakan setiap 2 minggu sekali pada hari Selasa. Jadi ibadah persekutuan yang berikutnya adalah tanggal 28 Juli. Selain itu, Bapak Ibu, kita ada wadah WA Group Lansia GKI Kelapa Cengkir, di mana dalam WA tersebut kita bisa saling menyapa, saling ngobrol, bisa mendengarkan video dari kiriman teman-teman kita, bisa mengucapkan selamat ulang tahun, bisa saling menghibur, yang penting kita semua bisa happy. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah persekutuan ini. Sebelumnya kita akan menyiapkan buku nyanyian, Alkitab, dan amplop untuk persembahan. Sebelumnya kita akan menyapa Tuhan dengan mengangkat pujian dari nomor 287. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih kalau Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan badan yang sehat. Terima kasih kalau Tuhan juga sudah memelihara, menjaga dan memberkati kami sekeluarga di tengah wabah COVID-19 ini. Biarlah kami terus berharap agar Tuhan selalu menyertai sepanjang hidup kami. Bapa yang surga, di pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama dalam persekutuan secara online. Kami rindu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam persekutuan ini, dan Roh Kudus boleh memenuhi hati kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami pergumulan yang berat maupun yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan mau melawat mereka dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Dan Tuhan kiranya juga mau menyembuhkan mereka yang sakit. Bapa yang surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema khotbah hari ini, hidup dalam pengharapan, diambil dari bacaan Alkitab Ayub 14 ayat 1 sampai dengan 14 dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winner Pananjaya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, hidup penuh dengan hal yang tak terduga. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang menyangka bahwa tiba-tiba kita mengalami wabah COVID-19 dan ini bukan hanya dialami oleh kita saja, tapi seluruh dunia mengalaminya. Bahkan seluruh dunia mengalami kekacauan di dalam segala bidang. Apa yang sudah direncanakan, semuanya gagal gara-gara COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu, janganlah takut. Karena sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan kepada Allah saja yang mampu memberikan solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berharap akan kuasa dan pertolongan Tuhan Allah saja. Pengharapan membuat kita selalu bersandar kepadanya. Dan pengharapan memampukan kita untuk bergigih berjuang di dalam mempertahankan hidup, menjalaninya bersama Tuhan. Pengharapan memampukan kita untuk melihat yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pengharapan hanya terletak pada Kristus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian dari lagu nomor 255, Orang yang Berharap Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau, orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau, Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita mendengarkan kesaksian dari teman kita, Ibu Liman. Shalom ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan bercerita tentang apa yang terjadi saya alami. Saya ketemu sama salah satu pegawai bank. Waktu itu dia bilang temannya mau pesta, jadi diharuskan memakai batik. Kebenaran saya ada baju batik yang saya udah nggak pakai. Terus saya tawarin sama dia mau, katanya memang sih baru 1 kali saya pakai karena saya nggak muat, mungkin badan saya rada gemuk. Udah gitu dia kira-kira 2 minggu kemudian dia datang ke rumah saya bersama pacarnya naik motor. Lalu dia kira-kira kurang lebih setengah jam, lalu dia pulang dari rumah saya. Sebelum pulang
Dia kan naik motor pakai helm, dia pegang HP. HP-nya dia taruh dulu di depan, kan ada garasi mobil situ kan ada bangku. HP-nya ditaruh di situ. Kemudian setelah pakai helm, lalu dia pakai sweater. Sweater itu ada kantongnya kanan kiri. Lalu dia taruh HP itu, dia pulang. Kira-kira kurang lebih 15 menit dia balik lagi. Dia bilang HP dia ketinggalan. Terus saya bilang, kan tadi kan udah diambil HP-nya. Waktu kamu pakai helm, kamu terus pergi, HP-nya diangkat, terus kamu kan pergi. Kamu memang jalan udah sampai mana? Dia bilang, udah sampai Cengkir Raya yang ada kali itu. Oh, kalau gitu mungkin jatuh di jalan, saya bilang. Tapi enggak, Bu. Dia bilang ketinggalan di rumah ibu, katanya. Saya bilang cari aja. Tadi kan kamu duduk di ruang tamu, cari deh. Saya bilang itu kan HP besar, Samsung kan besar. Saya bilang bukannya kecil, barang kecil. Dia cari-cari, dia bilang nggak ada, katanya. Ya udah, terus bagaimana dong kalau nggak ada? Tapi coba Bu, saya pinjam HP ibu, saya kontakin. Memang nyambung, tapi nggak bunyi. Kalau bunyi kan artinya HP itu ada di rumah saya bilang. Iya Bu, katanya. Terus ya udah deh Bu, nanti saya mau cari dulu deh Bu, katanya. Dia cari, mungkin nggak ketemu. Kira-kira sore jam 5 kurang lebih deh. Dia datang lagi bersama bapaknya, katanya bapaknya pensiunan polisi. Dia bilang, Bu, kata anak saya HP-nya ada di sini, sinyalnya masih di sini, katanya. Saya bilang, loh kan tadi anaknya udah datang kan cari nggak ada. Biarin Bu, saya mau cari dulu, mungkin ibu hilaf, katanya. Hah, hilaf? Saya bilang, Bapak nggak salah nyalain orang setua begini, bilang saya hilaf, nggak salah Pak, saya bilang. Lalu terus dia bilang, iya Bu, permisi Bu, saya mau cari deh, saya lihat, silakan, saya bilang cari. Dia cari dari ruang tamu sampai masuk ke kamar saya, sampai baju anak saya dibongkar, terus langsung naik ke gudang, lemari semua dibongkar, udah seperti orang nyelidikin cari obat narkoba. Aduh, saya bilang, Tuhan, dalam hati saya, tolong saya Tuhan, dari orang-orang yang kayak seperti begini, saya nggak pernah ngalamin. Udah gitu salahnya tuh nggak panggil hansip, nggak kepikiran buat jadi saksi. Ya udah gitu gimana nih? Ternyata dicari-cari nggak dapet. Mana anak saya lagi belum pulang kerja dua-duanya. Nah udah gitu akhirnya kurang lebih hampir setengah jam lebih dia cari-cari kagak dapet. Akhirnya dia pulang gitu pamit. Aduh Tuhan, saya bilang untung Tuhan tolong saya. Kalau nggak Tuhan yang nolongin, siapa lagi yang mau nolongin saya? Karena di rumah nggak ada orang. Udah gitu saya lupa manggil hansip buat jadi saksi. Aduh, baju saya Bu, Bapak diadul-adul, habis dibongkar-bongkar. Udah seperti cari narkoba. Tapi untung, saya bilang, untung saya nggak dijahatin sama orang-orang seperti itu. Coba kalau saya dijahatin, dia taruh obat atau taruh morfin atau ganja, kan jadi masalah bagi saya. Aduh, Tuhan benar-benar melindungi saya. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih bener. Kalau bukan Tuhan Yesus yang nulung saya, siapa lagi yang nulung saya bilang begitu. Aduh Tuhan terima kasih banyak, saya bilang. Ya begitulah kesaksian saya, begitulah yang terjadi, maksudnya pada diri saya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih Ibu Liman untuk kesaksiannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan angkat pujian dari lagu nomor 100, Firman-Mu. Bagi kakiku
Mari saat ini Opa dan Oma kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur buat persekutuan yang dapat kami rasakan hari ini meskipun secara online. Namun, cinta kasih-Mu dan kehadiran-Mu juga hadir di setiap kami yang saat ini mengikuti persekutuan lansia online ini. Biarlah harapan yang begitu besar dapat kami rasakan juga dalam hidup ini, meskipun kami saat ini di tengah kesesakan virus corona. Roh Kudus yang akan menuntun kami supaya firman Tuhan ini tidak berlalu, dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan. Bapa, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Opa dan Oma, Ayub pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Opa dan Oma, kita membaca kisah Ayub yang sungguh luar biasa. Kita mendapati bagaimana kehidupan Ayub yang tidak mudah karena mengalami penderitaan dan kematian ada di depan mukanya. Kalau Opa dan Oma misalnya diberi kesempatan, diberitahu nih misalnya oleh dokter mendapatkan sebuah vonis, ini misalnya ya Opa dan Oma, 1 bulan lagi kita akan mati. Apakah yang akan Oma dan Opa lakukan? Ada 2 pilihan besar. Pilihan yang pertama adalah, ya sudah, sekarang saya mati aja saat ini. Toh 1 bulan lagi saya akan mati. Atau kedua, saya akan menggunakan waktu sebulan itu sebaik mungkin. Mungkin ada yang menghubungi seluruh anggota keluarga intinya, lalu memberikan wejangan-wejangan, membagi-bagi warisan, memberikan pesan-pesan khusus yang selama ini mungkin belum sempat terucapkan. Mungkin memberikan maaf atau meminta maaf, sehingga 1 bulan itu benar-benar plong, benar-benar lega perasaannya. Atau mungkin ada yang ngebet, wah mumpung nih waktu tinggal 1 bulan lagi, saya mau makan apapun yang saya pengen selama ini. Saya nggak boleh dari kemarin sama anak gara-gara ada darah tingginya, ada gula dan sebagainya. Nah, tinggal sebulan lagi kok, udahlah saya puas-puasin makan makanan yang selama ini aku pengen tapi nggak boleh sama anak.
Atau kita akan melancong pergi kemana-mana, tempat yang belum pernah kita singgahi. Waktu tinggal 1 bulan kehidupan. Manakah yang opa dan oma pilih? Apakah memilih menjalani kehidupan sebaiknya baik mungkin, atau justru memilih untuk mengalami kematian saat ini juga? Toh sekarang saya sudah siap, lebih baik saya mati sekarang saja. Mana yang opa dan oma pilih? Ini menentukan harapannya opa dan oma. Bagaimana harapan itu dipandang, bagaimana harapan itu dilihat. Ada yang melihat justru ini menjadi kesempatan, harapannya tinggal 1 bulan itu menjadi kesempatan. Atau ada yang melihat itu justru menjadi sebuah kegelapan dan akhir dari kehidupannya. Opa dan oma, kalau kita saksikan kisah Ayub, Ayub adalah orang yang saleh dan benar, tidak ada salahnya, namun tetap mengalami penderitaan. Nampaknya penderitaan tidak pandang bulu. Penderitaan itu dialami semua orang, meskipun hidupnya baik, ya, benar di hadapan Tuhan, juga tetap mengalami penderitaan. Kitab Ayub mau menegaskan juga bahwa penderitaan bukan serta-merta karena dosa seseorang atau dosa orang tuanya dan sebagainya. Maka kita juga belajar ya untuk tidak mudah menghakimi sesama kita, entah anggota keluarga kita atau teman kita gitu ya. Kalau sedang sakit misalnya atau mengalami masalah, jangan serta-merta kita mengatakan, nah ini pasti karena dosamu, pasti karena kesalahanmu. Hati-hati, kitab Ayub menyadarkan kita bahwa penderitaan tidak serta-merta berasal dari kesalahan. Nah, apa yang dihadapi Ayub tidaklah mudah, opa dan oma, karena Ayub merasakan bagaimana kematian nampaknya sudah dekat, dan rasa sesak karena tidak menemukan jawaban. Saya hidup benar, saya hidup saleh, kenapa mengalami penderitaan? Ada pergumulan di mana Ayub, udahlah, panggil aja, buat apa saya hidup saat ini? Kalau penderitaan itu masih dialami. Ayub juga mengalami masa-masa yang ada di bawah, masa-masa krisis di dalam hidupnya yang mungkin membuat dia juga sudah mau putus asa, sudah menyerah. Tapi kita perhatikan bagaimana perdebatan dengan sahabat-sahabatnya di pasal 14 ini menunjukkan bahwa ternyata Ayub masih memiliki harapan. Tidak hanya menyerah begitu saja dalam kehidupan ini, tapi masih memiliki harapan, opa dan oma. Kalau kita baca di ayat yang terakhir tadi kita baca ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Itu tidak titik, opa dan oma ya. Kalau kita baca di teksnya, itu titik koma, itu masih lanjut opa dan oma sampai titiknya itu ada di ayat 17. Saya teruskan ya, ayat 15, 16, dan 17. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Ada harapan bahwa Ayub juga tidak serta-merta pada akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Ayub masih percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan itu diberikan dan kehidupan berasal dari Tuhan. Dan memang akhir dari kitab Ayub kita tahu bagaimana Ayub dipulihkan, bagaimana Allah menjelaskan bahwa alam semesta ini sepenuhnya ada di dalam kuasa Tuhan, bukan dalam tangan kuasa manusia. Oleh karena itu, meski misalnya tenaga medis zaman sekarang sudah cukup maju dan bisa tadi ya memberikan vonis tinggal 1 bulan lagi nih hidupnya, belum tentu loh itu benar-benar menjadi akhir. Barangkali setelah kita justru memanfaatkan waktu 1 bulan tadi dengan menjalani hal-hal yang membuat kita bahagia, membuat kita ceria gitu ya. Wah, kita makan, kita main ke sana, main ke sini. Malah nggak mati-mati. Malah bertambah gitu ya kehidupannya.
Karena mungkin kita nggak stres, karena kita menjalaninya dengan sukacita, malah bertambah, nggak jadi mati 1 bulan. Bisa aja itu terjadi, karena sekali lagi yang memegang waktu hidup ini bukanlah manusia, Opa dan Oma, tetapi Tuhan yang punya kuasa dalam kehidupan ini. Ayub mengalami situasi di mana Ayub sudah pada titik nadir terbawahnya dan membandingkan dengan yang lain. Manusia itu beda dengan tumbuhan yang bisa muncul tunas meskipun pohonnya di cutting off gitu ya, dipotong, tapi masih bisa hidup lagi, muncul tunas, kehidupan masih bisa terjadi lagi. Tapi bagaimana dengan manusia? Bukankah manusia tidak bisa lahir lagi gitu ya? Tidak bisa hidup lagi kalau sudah mati. Meskipun Ayub bergumul dalam kematian, mempergumulkan mengenai kematian itu, tapi Ayub di bagian-bagian akhir dan bawah tadi masih melihat bagaimana Allah yang memberikan kehidupan. Ayub berharap murka Tuhan segera surut. Ayub berharap bahwa akan ada waktunya ini berlalu. Ada harapan yang dipegang oleh Ayub. Ayub merasa bahwa ini memang sebetulnya bukan akhir, meskipun rasanya sudah ada di akhir. Saya rasa iman seperti ini sangatlah penting, Opa dan Oma. Memiliki harapan, meskipun harapan itu kecil, bukan harapan yang besar. Mana yang akan kita pilih di saat kita tadi ya mendapatkan vonis, atau kita merasakan hidup kita rasanya sudah tidak lama lagi? Apakah kita tetap memperjuangkan kehidupan itu, atau kita memilih untuk menyerah dan berhenti? Harapan membutuhkan tindakan. Harapan membutuhkan action, Opa dan Oma. Tidak bisa diam saja. Yesus Kristus menjadi harapan, memberikan harapan bagi kita orang yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Ada tindakan aktif Allah yang turun menjadi manusia. Ada tindakan aktif Yesus yang mengorbankan dirinya hingga mati di atas kayu salib. Baru muncul harapan yang baru bagi manusia. Harapan tercipta karena ada tindakan, ada niatan, ada usaha di sana. Dan juga menjadi sebuah anugerah. Kita saat ini juga dianugerahkan satu kehidupan kita saat ini. 2, kehidupan kita di masa yang akan datang, bahkan setelah kematian menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Opa dan Oma tahu burung apa yang umurnya paling panjang? Burung elang, Opa dan Oma. Burung elang itu menarik kalau kita lihat. Umurnya bisa sampai 70 tahun. Tapi usia 70 tahun yang dicapai itu tidak sekedar dia jalani begitu saja. Ada pilihan yang harus diambil supaya mendapatkan usia 70 tahun. Jadi elang, Opa dan Oma, di usia yang ke-40 tahun, itu paruhnya sudah semakin panjang dan mulai bengkok ke bawah. Kuku-kuku kakinya juga sudah mulai memanjang ke bawah. Sayapnya, bulu-bulunya sudah semakin menebal. Dengan kondisi seperti ini, elang tidak dapat berburu dengan optimal. Elang tidak dapat terbang lagi segesit waktu dia masih muda. Sehingga tinggal tunggu waktu, sama seperti tadi ilustrasi saya di awal. Elang mempunyai pilihan untuk hidup atau untuk mati dalam waktu 150 hari ke depan di usianya yang ke-40. Lalu apa yang dilakukan elang? Elang harus menggerus habis paruhnya, bahkan mungkin ada yang mematahkan paruhnya supaya mulai tumbuh kembali
tumbuh ulang paruh yang baru. Begitu juga dengan kuku-kukunya harus dipatahkan satu persatu, Opa dan Oma, supaya dapat tumbuh kuku yang baru. Begitu juga dengan sayap-sayapnya yang menebal, bulu-bulunya harus dicabutin dengan rasa yang benar-benar menyakitkan, sehingga tumbuh bulu baru. Penderitaan harus dialami oleh elang. Karena saat itu sudah dilakukan, maka mulai muncul paruh yang baru, kuku yang baru, sayap yang baru, dan hidupnya akan bertambah 30 tahun lagi, Opa dan Oma. Mana yang menjadi pilihan kita? Apakah kita menyerah dengan kondisi saat ini? Mungkin di tengah COVID ini kita merasakan penderitaan. Tapi penderitaan adalah bagian. Penderitaan adalah bagian dari yang namanya harapan. Saat ini untuk kehidupan kita, mungkin kita harus menjalani penderitaan ini. Untuk kehidupan kita yang ke depan, penderitaan itu sudah dipikul oleh Yesus. Jadi untuk harapan masa sekarang ataupun masa depan ada penderitaannya. Meskipun ikut Yesus rasanya enak. Meskipun ikut Yesus kita tidak lagi harus menebus dosa kita karena sudah ditebus oleh Yesus. Dan Yesus sudah merasakan penderitaannya. Yesus yang sudah menderita bagi kita. Maka saat ini mari kita juga menghadapi penderitaan kita untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Untuk kehidupan kita ke depan. Biarlah semangat hidup kita terus memberikan harapan yang baru ke depan. Jangan menyerah, Opa dan Oma. Mari kita hadapi bersama-sama COVID ini dengan jaga jarak, jaga kebersihan, dan juga jaga kesehatan. Kita yakin bahwa kita bisa melalui ini, dan tentu Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa, di tengah kondisi pandemi ini biarlah kasih setiamu yang menolong kami untuk memulihkan kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau juga memberi kekuatan bagi Opa dan Oma kami di tengah kondisi fisiknya yang sudah tidak mudah lagi. Berikanlah kekuatan, berikanlah kekebalan tubuh Tuhan yang baik, imunitas yang baik, supaya tidak mudah terjangkit penyakit apalagi virus corona saat ini. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang mendampingi kami, yang memberikan kami support, mendukung kami. Tuhan berkati dalam segala pekerjaan dan dalam segala kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Opa dan Oma kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan terbaring. Bapa, melalui pertolongan tenaga medis, obat-obatan, makanan yang dimakan, serta istirahat yang cukup kiranya dapat memulihkan Opa dan Oma kami yang sedang sakit. Kami juga serahkan Tuhan setiap pergumulan pekerjaan dari anak-anak kami maupun kami yang mungkin masih bekerja. Di tengah ekonomi yang tidak mudah ini, Bapa, biarlah Engkau yang membuka jalan supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Mungkin kami harus melakukan usaha-usaha yang baru. Mungkin kami harus memulai lagi dari awal. Namun biarlah Engkau yang menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya pemerintah dapat segera bersama-sama dengan kami mengatasi virus corona ini. Kami rindu pandemi ini cepat berlalu. Kami rindu kembali dapat bersekutu dengan teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Cinta kasih-Mu yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Winner untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman yang kami dengar boleh semakin menguatkan kita
dan memampukan kita untuk dapat menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Persembahan ini kita masukkan ke dalam amplop yang sudah kita siapkan tadi, dan kita beri tanggal. Hari ini adalah tanggal 14 Juli 2020. Persembahan ini akan kita bawa dan akan kita kumpulkan suatu hari nanti apabila ibadah persekutuan telah dibuka dan berjalan normal kembali. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita angkat pujian dari lagu nomor 309, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk menjalaninya, dan kiranya Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin kami dalam setiap tindakan kami. Saat ini kami membawa sebagian berkat yang Tuhan telah berikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Ajar kami juga untuk mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, jangan lupa ibadah persekutuan yang akan datang adalah tanggal 28 Juli 2020. Tanggal 28 Juli 2020. Dicatat ya tanggalnya, jangan sampai lupa. Kita tetap jaga kesehatan, olahraga ringan, tidur cukup, minum vitamin, hati yang gembira dan penuh sukacita, dan yang terpenting, rajin-rajin berdoa dan baca Alkitab. Marilah Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari nomor 368, Yesus Harapan Jiwaku. Setelah menyanyikan lagu ini, Bapak Pendeta Winer akan menyampaikan doa berkat, dan setelah itu akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota.
Saat ini Opa dan Oma, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberikan kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita semua, serta penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk melakukan firman Tuhan, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.